Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tadi pagi Babe sudah menyampaikan sedikit, dia menyinggung tentang yang KPG ya. Jadi kalau ingat waktu kami belajar KPG, ada sesi di mana kami belajar khotbah. Jadi pas waktu itu Babe Nyak masuk ke ruang kelas kami. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya biasanya ngomongnya panjang dan lebar. Malam itu jadi singkat sekali. Jadi hanya beberapa menit saja sudah selesai. Enggak tahu mau ngomong apa. Jadi hari ini mungkin senang ya, nanti pasti cepat pulang ya. Karena pas Babe-nya ada sini ya. Enggak ya Bapak Ibu, ini dapat apa nih? Double portion. Urapan double portion. 2 kali lipat, jadi nanti pulangnya pasti lebih malam. Bapak Ibu sekalian, saya dapat tugas 1 bulan yang lalu. Waktu dapat tugas, karena waktunya cukup panjang, saya enjoy. Saya persiapkan bahannya sedemikian rupa. Bahkan anak saya bantu saya edit. Saya udah tenang kan, karena waktunya cukup lama. Saya sudah persiapkan bahan khotbah, saya sudah merenungkannya tiap hari. Malam saya renungkan. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Dekat-dekat hari, Senin atau Selasa udah mau Minggu, saya tiba-tiba rasanya kok kayaknya blank ya. Semua yang sudah dipersiapkan tidak nyambung. Sampai saya ngomong sama istri saya bilang, Yang, kok kayaknya ada yang kurang ya. Saya udah berdoa, saya udah renungkan kok nggak masuk kayaknya. Ya namanya istri yang bijaksana, dia bilang gitu. Udah kamu sampaikan yang biasa waktu doa malam kamu sampaikan sering-sering firman Tuhan itu aja. Dia nggak tahu bagaimana rasanya berdiri di sini. Ya kalau yang pernah merasakan tahu rasanya seperti apa. Jadi malamnya saya berdoa. Saya bilang Tuhan, kalau memang ingin sampaikan tema ini saya sampaikan. Tapi kalau bukan tema ini yang harus disampaikan, tolong beri saya hikmat. Malamnya berlalu. Besok udah mau masuk Rabu. Jadi saya punya seorang sahabat. Dari dia enggak ada apa-apa. Pelayanan bersama-sama. Sampai dia kaya raya. Sampai dia bangkrut enggak ada apa-apanya. Jadi kami bersama. Artinya sahabat kan. Jadi mau di waktu duka, waktu senang maupun kami bersama-sama. Dan luar biasanya orang ini sebenarnya saya mau suruh dia bersaksi. Cuma dia nggak mau dia. Belum saatnya dibilang. Jadi saya pinjam kesaksiannya. Jadi setiap kali ketemu, dia cuma titip kata aja. Pak Sumadi, nyi tolong sehyong yitit. Tentang pertobatannya. Itu aja dia katakan, Pak Sumadi. Kalau kesempatan khotbah, ceritakan saja tentang pertobatan. Sincuanya Yusima. Waduh. Jadi kalau saya ketemu sama dia itu sebenarnya dia yang khotbah saya. Jadi saya sering dengar dia. Dan saya diberkati. Tadi pagi Babe khotbah. Saya mau menangis. Tidak ada yang kebetulan. Babe cerita apa? Tentang kehidupan. Kehidupan dalam kerajaan Allah. Jadi tema kita pagi ini apa? Pagi pula, sore. Ya silakan ditampilkan slide-nya. Jadi tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Sama-sama hidup dalam kerajaan Allah. Jadi Kamisnya saya siapkan bahan ini kayaknya mengalir saja. Sebentar 1-2 jam udah selesai. Isi saya bilang udah selesai kah? Udah. Karena Tuhan yang mau. Dan memang sesuai. Babe juga sampaikan hal yang sama tadi pagi. Tentang kerajaan. Jadi Bapak Ibu. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Jangan macam-macam Ibu. Ya, ini bukan hanya sekedar slogan. Dan Tuhan sudah berikan hikmat buat gembala kita. Sebagai tema tahunan di gereja ini. Untuk itulah semua pengkhotbah berbicara mendorong kita supaya apa? Supaya kita semua menjadi ahli waris. Setuju Bapak Ibu? Ya lihat kiri kanan, kamu ahli waris loh.
ya, tetsinka, ya, ahli waris. Hidup dalam kerajaan Allah ada beberapa hal yang saya ringkas, ya. Boleh ditampilkan slide selanjutnya lagi. Jadi orang yang mengaku hidup dalam kerajaan Allah tidak terlepas dari 3 hal ini. Ya, kenapa saya sebutkan 3 hal? Biar kita lebih gampang mengerti dan mudah diingat. Pertama apa? Pedoman hidup. Yang kedua, hukum atau aturan. Yang ketiga adalah sikap dan lingkungan. Ya, kita bahas yang nomor 1 dahulu. Bapak Ibu, kalau kita beli barang elektronik, beli motor, atau beli mobil atau apapun, kalau yang kita tidak mengerti, biasanya ada namanya apa? Manual. Ada manual booknya. Ada buku pedomannya. Sama juga kita hidup dalam kerajaan Allah. Pastilah harus ada pedoman kita. Lalu apa sih pedoman hidup kita? Ini slide selanjutnya. Jadi ayatnya cuma 3. Jadi Bapak Ibu tenang, hari ini kita pulang awal. Apa itu pedoman hidup seorang anak kerajaan Allah? Salah satunya saya ambil di Roma 12 ayat pertama. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Pedoman hidup kita adalah Yesus Kristus. Dikatakan apa? Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma. Hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu yang hidup, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau mati bisa gak kita ibadah? Enggak bisa, betul Bapak Ibu? Kita perlu tubuh yang sehat. Kita perlu tubuh yang kuat. Untuk itulah Rasul Paulus menasihatkan mereka bahwa hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu yang hidup. Tadi pagi Babe juga menyinggung soal ini. Kita ke gereja ini memang kita beribadah. Tapi ibadah yang sesungguhnya ya ini. Mempersembahkan segala tubuh kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi dari Senin sampai Minggu setiap hari itulah ibadah kita Bapak Ibu. Bukan hanya di gereja. Kalau di gereja itu namanya apa? Sidang jemaat. Bapak Ibu, sidang jemaat. Jadi waktu kita duduk, waktu pengkhotbah berbicara, kita lagi di sidang. Dari Senin sampai Sabtu, apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita lakukan? Sudah sesuai belum dengan firman Tuhan? Di sini ada yang pernah ke ruang persidangan? Oh, enggak ada ya? Saya beberapa kali ke persidangan. Ke persidangan Bapak Ibu enggak bisa pakai celana pendek. Enggak bisa pakai baju asalan, enggak bisa Bapak Ibu. Pakai sandal jepit bisa? Enggak boleh Bapak Ibu. Kita diusir, disuruh ganti baju. Ini sidang di pengadilan saja kita harus mempersiapkan diri, harus rapi, kita masuk ke ruang persidangan. Boleh enggak di ruang persidangan kita main handphone, main game lah atau ngobrol-ngobrol lah di handphone. Hihihaha, boleh enggak? Bapak Ibu diusir. Waktu hakimnya datang, kita mau ngomong sama hakimnya, biasanya kan ada pendakwanya tuh, jaksa itu ya, yang biasa mendakwa kesalahan itu. Dia panggil hakimnya apa? Enggak panggil Pak Atat? Enggak. Atau Pak Hakim? Enggak. Yang dipanggil apa? Yang mulia. Izin yang mulia.
Itu di persidangan loh. Saat kita masuk ke gereja waktu kita ibadah, artinya yang menjadi hakim kita siapa? Ada Tuhan Yesus. Menjadi hakim atas kita. Kalau kita datang gereja, kita enggak sungguh-sungguh, kita enggak mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu, sayang sekali. Saya merenungkannya berapa banyak, 1 bulan lebih untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Ujung-ujungnya masih ada sesuatu mau diperbaiki. Begitu pula dengan pengkhotbah lain. Mereka berusaha memberikan yang terbaik. Menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat terbangun Bapak Ibu. Jadi kalau kita hadir di gereja, kalau kita sudah mempersiapkan itu semuanya dengan baik, Bapak Ibu pulang pasti membawa berkat. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi dikatakan apa? Kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup Bapak Ibu. Untuk tubuh yang kuat, yang sehat, kita perlu dong jaga kesehatan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, makanya ada orang bilang, Pak Pen, kalau menurut Pak Pen merokok boleh nggak? Pak Pen, kalau menurut Pak Pen berzina boleh nggak? Pak Pen, kalau nyabu boleh nggak? Pak Pen, kalau ke diskotik boleh nggak? Ataupun apapun yang kita lakukan untuk tubuh kita. Ya jawabannya ini. Kita mempersembahkan tubuh kita. Pertanyaannya, persembahan kita itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Lalu kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kira-kira berkenan gak kita di hadapan Tuhan? Itu saja. Jadi kita gak perlu jawab lagi, boleh apa tidak. Lalu ayat selanjutnya dikatakan apa? Yang kudus Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kalau Anda selingkuh, bagaimana mungkin kalau kita main perempuan, lalu kita bisa ibadah kepada Tuhan? Gak mungkin Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kalau kita suka judi, lalu kita mau harapkan sesuatu dari Tuhan yang luar biasa? Enggak bisa Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu yang hidup dan kudus. Artinya itulah persembahan yang sejati loh. Dikatakan ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saya ada ilustrasi buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita mempersembahkan tubuh kita hidup dan kudus. Boleh sayangku bawa alat peraganya? Ya panggil sayang kan lebih bagus kan. Daripada panggil acuy. Nanti istrinya jawab, coba kau. Kan gak lucu kan? Ya kalau nama orang dulu kan sering pakai nama acu, akeu, amiau. Iya kan? Kalau dia panggil istrinya, acuy, istrinya lagi marah kan, coba kau. Artinya keu itu kan anjing, ya kan, cu itu kan babi. Iyalah, jadi apa nih? Jadi bukan jualan obat ya. Saya harap ilustrasi ini boleh menolong kita semuanya. Bapak Ibu, Babe pagi tadi udah sampaikan. Waktu Adam diciptakan itu, dia sebagai dutanya kerajaan Allah Bapak Ibu. Adam itu sebagai manifestasinya Allah. Ia diberi kuasa untuk mengelola taman itu. Jadi setiap makhluk hidup yang melihat Adam dan Hawa, mereka melihat kemuliaan Allah. Kenapa Adam bisa lakukan semua itu? Karena Adam masih hidupku kudus, masih bersih dan arahnya kepada Allah, sumber itu. Makanya kalau kita baca di kitab Kejadian, Allah bercerita, ngobrol-ngobrol dengan Adam. Saya yakin tidak hanya sekedar yang kita lihat itu. Mungkin dia ngobrol banyak, kita pun nggak tahu. Mungkin dia ngobrol, bro ngopi yuk. Mungkin. Karena yang dicatat hanya di Kejadian aja kan.
Mungkin banyak dia ngobrol-ngobrol setiap hari. Kenapa? Karena dia punya pedoman kepada Allah. Manusia itu kudus awal mulanya. Nah, ini dia, datang nih hal baru. Datanglah namanya si jahat. Wah, pengaruh dosa. Ya, kalau yang mau berbuat dosa sini, saya kasih 2 tetes. Pasti, ini jaminannya. Jadi waktu Adam dan Hawa terpengaruh dengan si iblis, akhirnya dia yang kudus itu, boleh kamera mungkin boleh di-shoot. Bapak Ibu, dia tidak kudus lagi Bapak Ibu. Masih bening? Tidak bening lagi. Apa yang terjadi waktu kita baca itu? Waktu Adam berbuat dosa, dia langsung malu Bapak Ibu. Betul? Lalu dia mencari apa? Dedaunan untuk menutupinya. Kenapa? Karena dia sudah malu. Dia sudah merasa berdosa. Dia merasa jijik. Dan dia menjauh kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, waktu dia jatuh ke dalam dosa, Allah masih tidak meninggalkan mereka. Makanya Allah memberikan dia kulit binatang untuk menutupi kemaluan mereka. Artinya supaya Allah bisa mendekati mereka harus ada korban yang dipersembahkan. Yaitu apa? Darah binatang itu. Supaya bisa ada hubungan. Supaya dia bisa bercakap-cakap kembali kepada Allah. Makanya karena sudah terpengaruh oleh dosa, arahnya yang awalnya kepada Allah, lalu arahnya kepada si jahat, si iblis itu. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Kalau Roma 3:23, tadi Babe pagi juga bilang seperti, sebab semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Adam dan Hawa itu jadi hilang Bapak Ibu. Pedoman dia yang awalnya Allah yang membimbing dia, akhirnya dia mengarahkan dirinya kepada si iblis. Waktu dia mengarah kepada iblis, perjalanannya mau atau tidak mau satu hari dia pasti menuju ke maut. Karena tujuan iblis adalah membawa kita untuk ke maut. Lalu di perjanjian lama kita mendengar bagaimana imam-imam mempersembahkan korban. Supaya apa? Supaya bisa ada hubungan lagi. Kalau saya hidup di zaman perjanjian lama itu, hari ini kita potong domba. Supaya apa? Saya mesti dikuduskan dulu. Penghapus dosa dulu. Saya baru bisa ke ruang maha kudus. Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Tapi yang terjadi apa? Mereka tetap gagal. Mereka tidak mampu melakukannya. Akhirnya Allah punya ide lagi untuk menyelamatkan manusia. Melalui apa? Salib ini. Melalui Yesus Kristus. Saya umpamakan ini adalah darah Kristus. Oke Bapak Ibu. Saya umpamakan ini darah Kristus. Makanya waktu setiap kita awal bulan kita ada perjamuan kudus kan. Lalu Yesus memecahkan rotinya, dia bilang apa? Makanlah. Inilah tubuhku. Lalu dia mengangkat cawan, lalu dia memberikan kepada murid-muridnya. Katanya apa? Inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Penghapusan dosa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini ada darah Kristus yang dicurahkan. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan kembali. Ya mau tepuk tangan boleh? Tepuk tangan. Bukan untuk botol ini ya, untuk darah Yesus ya. Kita dikuduskan kembali, kita dibeningkan kembali. Darah Kristus itulah yang mengkuduskan kita. Sehingga arah kita yang kepada si jahat itu, pedoman kita kembali lagi kepada Allah. Melalui siapa? Melalui
Kristus. Jadi Bapak Ibu, selayaknya lah kalau kita sudah dikuduskan, kita semua yang harusnya mati dalam dosa sudah diselamatkan. Selayaknya kita mempersembahkan hidup kita. Dengan apa? Yang kudus. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita sudah dibayar Bapak Ibu. Dapat ilustrasinya dapat? Saya dapat ini, saya bilang luar biasa Tuhan. Akhirnya saya nggak perlu lagi potong domba. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah yang hidup Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan kiri kanannya, kamu sudah ditebus. Ya, karena kita sudah ditebus, makanya kita bisa memanggil ya Allah ya Bapa. Oke, mungkin ilustrasi ini bisa menolong kita. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan yang kudus dan yang apa? Yang berkenan kepada Allah Bapak Ibu. Oke, next, selanjutnya. Saksikan video berikut ini. Oke, silakan diputar. Saya minum dulu. Abang mau ngomong sesuatu. Bang, ngomong apa bang? Sepertinya abang nggak bisa lanjutkan hubungan ini, Dek. Kenapa bang? Orang tua abang nggak merestui hubungan kita, Dek. Abang nggak mau mengecewakan kamu di hari depan. Maaf ya, Dek, abang nggak punya pilihan. Tuhan, memang harapanku tidak terjadi. Tapi aku tahu Tuhan punya rencana dan menyediakan yang terbaik untukku. Kuserahkan masa depanku ya Tuhan. Dek, abang mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa bang? Sepertinya abang bisa melanjutkan hubungan kita ini, Dek. Maksudnya bang, setelah kau sentuh-sentuh aku, suka-suka kau mau pergi ya? Orang tua abang nggak merestui hubungan kita, Dek. Abang nggak mau mengecewakan kamu nanti di hari depan. Ya udah, mana nomor mamamu biar ku telepon. Aku nggak terima aku diginiin ya, aku pasti balas dendam. Maaf ya, Dek, abang nggak punya pilihan lain. Bacot, diamlah kau. Yalah aku Tong tulung. Halo? Halo, Dek, dengar-dengar kamu udah putus ya dari pacarmu. Iya. Mau nggak jadi pacar abang, Dek? Oh mau lo bang. Nggak jadi matilah aku bah. Alamak. Lucu ya. Tapi itu terjadi loh Bapak Ibu. Jangan kira lucu-lucu Bapak Ibu. Ada orang nama udah Elizabeth, dapat undangannya berubah. Siti Maria Elizabeth. Artinya apa? Orang bisa berubah. Sama juga tadi di ilustrasinya apa? Kristen KTP dan Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau Kristen KTP ya seperti itu. Berapa banyak, bukan di sini ya, di luar sana, orang mengaku Kristen. Tapi yang terjadi apa? Tidak sesuai dengan harapan. Itu iblis saja sampai bingung loh. Alamak. Oke, slide selanjutnya. Tadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita punya arah kembali. Kita punya pedoman kembali. Ya, makanya kita dikembalikan lagi. Supaya apa? Kita tidak binasa. Itu artinya dosa. Artinya kita terpisah dengan arahnya Allah. Poin yang kedua adalah apa? Hukum dan aturan. Diambil dari Roma 12 ayat 2. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, waktu kita punya pedoman, kita sulit untuk melakukan lagi hal-hal yang bertolak belakang dengan Tuhan. Makanya kita perlu terus merenungkan firman Tuhan itu. Alkitab mengajarkan kita renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya apa? Ya supaya kita bisa diperbaharui. Supaya kita tidak dengan
Sama seperti dunia ini. Dunia ini semakin jahat Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu yang lalu Thailand sudah mensahkan undang-undangnya. Apa itu? Perkawinan sejenis. Sudah disahkan Bapak Ibu. Bayangkan aja sebuah negara mensahkan hal itu. Artinya apa? Pengaruh si jahat ini begitu dahsyat Bapak Ibu. Mungkin dari kita berkata, oh Pak Pen, saya enggak ke pelacuran. Oh Pak Pen, saya enggak judi Pak Pen. Saya enggak melakukan ini dan itu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, jangan kira kalau kita terikat dengan handphone, setiap hari kita main game terus. Hati kita jauh kepada Tuhan. Itu sudah indikasinya loh Bapak Ibu. Jangan-jangan kita suka lihat nonton film apa? Anseng Mangseyo, apa tuh? Itu kan keren kan sekarang kan? Kamsahamnida. Wah itu orang senang tuh, itu bisa berseri-seri ya. Oh iya, waktu doa aja bisa ditinggalkan loh Bapak Ibu. Suaminya aja bisa ditinggalkan loh, suami lewat aja. Nonton dia. Iya kan? Drama Korea, wah romantis suaminya. Akhirnya suaminya yang jadi bulan-bulanan. Tuh, kamu kok gak romantis kayak yang di film Korea. Istrinya gak tahu, itu hanya di film. Buktinya aktornya juga sering cerai. Betul Bapak Ibu? Iya, mungkin kita terpengaruh apa? Mungkin kita terpengaruh dengan usaha kita, dagang kita. Wah saking mau cepat kayaknya kita kerja terus. Enggak ada waktu untuk keluarga. Enggak ada waktu untuk berdoa lagi. Enggak ada waktu lagi ke gereja, ada loh. Saya tahu beberapa teman saya waktu enggak ada apa-apanya, mereka rajin ke gereja. Rajin melayani. Sudah kaya, masih datang sih, tapi pujian sudah mau habis. Kita tegur dia bilang apa? Pujian penyembahangan di mana aja bisa. Luar biasa. Ya nanti khotbah belum selesai dia udah pulang duluan. Bapak Ibu sampai seperti itu. Saya bilang kamu dulu ada apa-apanya, kamu dulu enggak ada apa-apanya. Saya kenal kamu. Karena kamu digembalakan di sini. Satu hari demi satu hari dia naik dan menjadi kaya sekali. Gayanya aduh sulitlah saya ngomongkan ya. Ya, dia bercerita seperti itu. Wah, kita mau doa bisa di rumah. Ya, kita mau penyembahan bisa di rumah, kita bisa di restoran. Ya memang bisa sih. Akhirnya saya tanya dia, kalau kamu sebagai seorang orang tua, kamu kan punya anak. Anakmu udah besar nanti. Kita orang Tionghoa kan biasa punya tradisi ciak tuakai. Ya, betul ya. Makan bersama biasanya kan, apalagi mau Imlek atau apa kita kumpul bareng makan bersama. Pertanyaannya, kalau anakmu enggak datang, WA aja, "Pa, Ciau, Pa makan ya Pa." Kira-kira hati sebagai orang tua gimana? Apakah itu keluarga? Ya enggak bisa, yang namanya keluarga ya kita bersama-sama. Itulah keluarga. Babe tadi pagi juga singgung soal keluarga. Ada bapak, ada anak. Memang kita diciptakan dalam satu keluarga. Tidak terlepas daripada pembapaan itu Bapak Ibu. Makanya aduh saya sangat diberkati ya. Tadi pagi saya bilang Tuhan luar biasa. Untung saya nggak menyampaikan tema yang saya ngotot mau saya sampaikan. Untung saya sampaikan ini. Ya sehingga apa? Sehingga kita dapat menentukan mana yang baik. Mana yang berkenan kepada Allah Bapak Ibu. Oke, boleh next selanjutnya lagi. Oke, contoh mengerti kehendak Allah ya. Ya kita melakukan hal yang baik dalam usaha Bapak Ibu. Hari-hari ini yang ngeri ya Bapak Ibu ya. Banyak segala sesuatu bisa terjadi ya. Kita ditipu orang, ya kita dikerjain orang, hutang tak dibayar. Banyak ya, banyak hal seperti itu ya. Jadi jemaat jangan berkecil hati. Jemaat jangan sakit hati, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan enggak salah. Kita saja yang kurang berhikmat. Jangankan jemaat, Pak Pen aja ditipu orang.
Ya, tapi kita mesti belajar terus lagi. Supaya apa? Hidup kita semakin benar. Usaha kita semakin benar. Teman saya yang satu itu saya luar biasa. Satu hari saya mesti suruh dia bersaksi. 4 tahun waktu dia ke rumah saya dia lihat TV. Dia ngomongnya apa? Pak Sumadia, ngaisinya mau kontensi wah. 4 tahun sudah tidak lihat TV. Kenapa? TV-nya disita orang. Jadi waktu COVID itu Bapak Ibu banyak orang terpukul. Kita mungkin nggak tahu. Kami bergerak di sosial kami tahu. Untuk makan aja orang susah loh Bapak Ibu. Kalau kita hari ini semua lengkap banyak apalagi anak-anak. Orang tuanya diberkati. Minimal hormatilah orang tuamu. Minimal dengarlah orang tuamu. Engkau tidak perlu masuk dalam proses seperti itu. Aduh kalau sahabat saya dengar dia ngomong saya sangat diberkati sampai merinding. Dia biasa cerita sama saya, Pak Sumade, saya sekali ngomong sama kamu saya merinding loh. Padahal saya juga merinding. Cuma dia nggak tahu aja dia. Sama-sama merinding sih sebenarnya. Oke, next selanjutnya. Oh ada video lagi ya? Oke lah kita lihat video satu lagi ya. Oke kita lihat video satu lagi. Om isi pulsa om. Mau isi pulsa berapa, Dek? Isi 20.000 lah om. Oke, Dek, sebentar ya. Sudah masuk pulsanya, Dek? Widih, beli 20.000, masuk 50.000 tuh. Apalagi diam-diam aja lah, kan dia yang salah. Kita kan gak ada niat nipu, bilang aja udah masuk. Terus bayar 20.000 ya kan? Sudah om, kayaknya om masukin kebanyakan om, yang masuk 50.000 om. Ya udah om, Ucok bayar 50.000 aja ya om. Makasih banyak ya om, Tuhan memberkati. Om, isi pulsa om. Mau isi pulsa berapa, Dek? Isi 20.000 lah om. Oke, Dek, sebentar ya. Sudah masuk belum pulsanya, Dek? Widih, beli 20.000, masuk 50.000 tuh. Apalagi diam-diam aja lah, kan dia yang salah. Kita kan gak ada niat nipu, bilang aja udah masuk. Terus bayar 20.000 ya kan? Belum masuk om, coba kirim ulang om. Sekarang udah masuk, Dek. Nah, sudah masuk ini om. Oh ya, tadi adek sudah bayar belum ya om, lupa. Kau kan belum bayar, bilang aja udah bayar. Lumayan kan untuk top up Diamond. Sudah kubayar tadi 100.000 om, kembaliannya 80.000 lagi om. Oh, lebih setan dari setan, bah. Oh mak, lebih setan dari setan mak. Bapak Ibu, terjadi nggak seperti itu Bapak Ibu? Karena saya di dunia usaha juga ada orang seperti itu Bapak Ibu. Kadang ngeri loh Bapak Ibu. Pakai salibnya besar loh Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Makanya saya sampai hari ini nggak berani pakai salib itu salah satunya. Ngeri. Bapak Ibu, waktu kita pakai salib itu artinya kita mengakui bahwa Kristus telah memikul dosa kita. Bahwa kita sudah dibayar Bapak Ibu. Jadi dalam usaha kita juga harus benar. Makanya kawan saya bilang, serukan tentang pertobatan dia bilang. Tuhan bukannya tidak mau memberkati kita dia bilang. Hati kita belum beres Bapak Ibu. Hati kita yang belum beres. Bukannya Tuhan tidak memberkati keluarga kita. Hati kita belum beres. Tadi setan tuh bilang apa? Alamak, lebih setan daripada setan. Iya, banyak hal seperti itu. Untuk itulah waktu kita ke gereja setiap minggu, ingat kita lagi di sidang. Waktu kita lagi di sidang, kita mesti dengar baik-baik. Dari Senin sampai Sabtu, apa yang sudah saya lakukan? Usaha, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, dalam semua aspek kehidupan kita. Sudahkah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah? Takarannya apa? Takarannya firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang suruh mengampuni, ya udah lu nggak usah ngomong ini. Atau Pak saya disakiti, udah nggak usah ngomong itu lagi. Mengampuni aja. Kalau Tuhan suruh kamu mengasihi, udah mengasihi saja. Nggak perlu kita, tadi bilang apa? Jangan banyak bacot lagi. Kita nggak perlu lihat siapa benar siapa salah lagi. Ya, ini yang poin yang ketiga, sikap dan lingkungan. Next. Ya, tadi pertama pedoman, ya pedoman anak kerajaan.
yaitu Yesus sendiri. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Ya, patokan kita adalah Yesus Kristus itu. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus Kristus itu? Ya melalui firman Tuhan. Kita baca Alkitab. Makanya perlu kita baca Alkitab. Perlu kita renungkan. Hukum dan aturannya apa? Ya hukum dan aturannya ya firman Tuhan ini. Lalu sikap dan lingkungan. Tadi Babe pagi juga singgung hal ini. Ya, kehidupan sebagai anak kerajaan Allah. Semua orang akan bertumbuh. Tapi bertumbuhnya benar nggak? Bertumbuhnya baik nggak? Betul Bapak Ibu? Kalau kita sudah pedoman kita Tuhan Yesus, aturan kita adalah firman Tuhan, sikap hidup kita saya yakin dan percaya kita pasti berubah. Amin Bapak Ibu? Yang ngomong ini dulunya juga orang brengsek. Yang ngomong ini juga dulunya suka judi. Yang ngomong ini juga suka geleng-geleng. Ya, tahu geleng-geleng? Ya, suka ke diskotik. Orang ini orang yang tidak benar juga. Tapi 2006 Tuhan nangkap saya. Waktu saya kenal Yesus itulah mujizat terbesar dalam hidup saya. Keluarga saya dipulihkan. Sifat saya diubahkan. Semua aspek Tuhan sanggup mengubah kita. Amin Bapak Ibu. Asal siapkan hati kita untuk diproses. Siapkan hati kita untuk diproses. Ya, jangan sedikit-sedikit kita mengeluh. Seperti kawan saya 4 tahun tidak nonton TV. Saya pikir kalau orang tanggung-tanggung dia tinggalkan gereja ini. Pertama tinggalkan gereja dulu. Yang kedua dia tinggalkan Yesus. Tapi dia bilang apa? Pak Sumadia. Saya suka suaranya tuh enak. Pak Sumadia. Saya bersyukur saya bangkrut. Tuhan ngajari saya banyak hal 4 tahun ini. Saya bilang orang ini luar biasa. Dia yakin satu saat kalau hidupnya sudah benar, hatinya sudah bersih, Tuhan pasti berkati dia. Amin. Saya yakin dan percaya dia pasti diberkati. Sekarang pun dia udah diberkati. Cuma saya diam-diam aja, saya nggak mau kasih tahu orangnya yang mana. Lihat ya kiri kanan, yang senyum yang paling lebar itulah dia orangnya. Ya, sikap dan lingkungan terambil dari Roma 14 ayat 17. Dikatakan apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita mengaku kita anak kerajaan Allah, inilah sikap kita. Inilah sikap yang harus kita tampilkan. Dari mana dulu? Dari rumah dulu. Dari rumah dulu. Ya, dari rumah dulu. Pasangan dulu, suami istri. Ya, saya sama istri saya makan aja kami bisa prank-prankan loh. Jadi lucu-lucu. Ya, anak-anak saya melihat lucu, ada aja berdua tuh lucu. Apalagi udah di tempat tidur. Lebih lucu lagi. Ya, anak saya tahu, mereka menyaksikan bagaimana papa mamanya bangun hubungan. Dengan papa mama juga dengan orang tua. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Bukan kita kesini, wah jingkrak-jingkraknya yang paling tinggi. Bukan Bapak Ibu. Itu hanya ekspresi kita aja. Yang terpenting adalah sikap hidup kita Bapak Ibu. Sikap hidup kita mencerminkan kita anak Allah. Bagaimana mencerminkannya? Kita pasti benar. Melakukan hal-hal yang benar Bapak Ibu. Tak mungkin kita lakukan hal-hal yang tidak benar. Waktu kita lakukan hal yang benar, pasti ada damai Bapak Ibu. Seperti teman saya, walaupun sudah bangkrut, sudah nggak ada apa-apa. Dia damai. Dia bisa senyum. Dia bisa memberkati saya. Dia bisa memberi kesaksian. Dia nggak lagi ngomel-ngomel. Kayak video yang pertama tuh. Tuhan kalau memang bukan itu kehendak-Mu, jadilah. Bukan lagi mau gantung diri atau apa, enggak. Bapak Ibu, jadi sikap hidup kita adalah kebenaran. Waktu engkau melakukan hal yang benar, pasti ada damai. Saya yakin dan 100% pasti kamu damai. Waktu damai apa? Ada sukacita. Bersama Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus. Makanya saya bingung kalau kita bikin hal-hal yang jelek, bikin hal-hal yang tidak benar. Gimana sih? Namanya juga Roh Kudus. Kudus loh. Jadi wadah kita harus kudus.
Kalau kudis ya yang roh yang lain yang masuk. Bapak Ibu, jangan heran semakin ikut ke gereja semakin brengsek. Kenapa? Enggak benar. Hatinya tidak benar. Sikap dan lingkungan. Kenapa saya katakan lingkungan Bapak Ibu? Kalau misalnya, kalau di antara kita ada yang terikat dengan mungkin narkoba lah, atau terikat dengan namanya judi, atau terikat dengan namanya pornografi, atau terikat dengan namanya prostitusi, Bapak Ibu, tinggalkan lingkungan itu. Anak kerajaan itu kumpulnya dengan anak-anak raja, Bapak Ibu. Coba baca di kisah raja-raja. Saul aja kalau udah waktu acara yang duduk apa? Raja-raja, pembesar-pembesar yang duduk, Bapak Ibu. Kita anak raja betul? Betul nggak kita anak raja? Ya, kurang yakin kayaknya. Anak raja? Iya. Jadi kita orang yang diberkati, ahli waris nih. Kalau kita udah mengerti kita ahli waris, kita punya sikap yang beda. Kenapa? Karena itu pasti jadi milik kita. Waktunya saja. Orang tua sini yang usaha, yang punya anak, ya punya rumah, punya duit, punya uang, punya apa. Apa yang dipikirkan nanti? Dia sudah mulai memilih anaknya. Ini warisannya kasih berapa ya? Oh ya, yang ini 10M. Kenapa 10M? Oh, yang ini bisa dipercaya, bagus, taat. Yang ini? Ini 3M aja lah. Yang ini 2M lah. Yang ini enggak tahu anak siapa. Betul Bapak Ibu? Jadi bagian kita apa? Persiapkan hati kita. Persiapkan wadah kita. Ya. Oke. Jadi selanjutnya lagi. Satu lagi. Oh ya. Jadi udah habis ya Bapak Ibu ya. Enggak lama-lama kan? Ya karena ya ada yang udah mau makan kue tiaw, ada yang udah mau makan ini kan. Oke, kita sama-sama kita ucapkan kata ini. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus atas karyamu di kayu salib. Sehingga kami dipersatukan kembali dengan Allah oleh darah-Mu yang kudus. Amin. Ya beri kemuliaan kepada Allah kita.